Sirius the Jaeger menceritakan tentang seorang lelaki bernama Yuli yang merupakan ras dari manusia serigala atau disebut dengan Sirius. Setelah seluruh ras Sirius dibantai oleh vampir, kemudian Yuli bertekad untuk membalas dendam dengan memburu semua vampir yang ada di dunia ini dan ingin menemukan Ark Sirius yang menjadi incaran vampir dan manusia yang digadang-gadang mempunyai kekuatan yang luar biasa. Seperti apakah perjalanan balas dendam si Yuli ini? Langsung saja berangkat ke ceritanya. Berlatar di ibu kota Jepang, lebih tepatnya di Tokyo pada tahun 1930, ada sebuah kelompok pemburu vampir yang biasa disebut dengan Jaeger, bekerja sama dengan angkatan laut yang berasal dari Eropa. Kelompok Jaeger ini dipimpin oleh Profesor Willard dan terdiri dari 4 anggota lainnya, ada Dorothy, Varon, Philip, dan MC kita yaitu Yuli. Yuri sendiri merupakan dari ras manusia serigala atau biasa disebut dengan Sirius. Sementara itu di Shanghai, sekelompok vampir yang menyamar sebagai manusia sedang mengadakan pesta dengan mengundang wanita-wanita pengen. Dan terlihat atasan mereka yaitu Kastner sedang melakukan pidato lalu menyampaikan kepada pasukannya untuk bersulang. Namun tiba-tiba bersulang di sini maksudnya adalah untuk memulai pesta memangsa wanita yang ada di sana. Setelah itu terlihat ada seorang vampir bernama Agatha menghampiri kasar yang lalu menyampaikan kalau tempat tersebut sudah diincar oleh kelompok Jaeger. Serta atasan mereka bernama Yevgraf mengatakan untuk tidak membuang-buang darah sebelum melakukan misi utamanya. Oleh karena itu mereka pun melarikan diri. Penasaran apa misi itu dan siapa Yevgraf ini? Berarti sama dong. Sementara itu kelompok Jaeger sudah bersiap-siap untuk memulai penyerangan ke tempat para vampir tadi. Sesampainya di sana mereka mengawasi keadaan sekitar terlebih dahulu sembari menunggu momen yang tepat untuk penyerangan. Akan tetapi Yuli yang mencium bau darah pun langsung menerobos masuk tanpa menghiraukan yang lain. Saat kemudian para vampir itu dibantai tak tersisa oleh Yuli dengan dibantu teman-temannya. Namun ternyata kedatangan mereka sudah terlambat dikarenakan Kastner sudah melarikan diri. Setelah kejadian itu mereka pun berniat untuk mengejar para vampir tadi ke Jepang dikarenakan mereka telah mendapatkan informasi dari markas angkatan laut. Scene pindah dengan memperlihatkan sebuah desa, di mana di desa tersebut telah terjadi sebuah insiden pembunuhan sadis dengan cara memutilasi korbannya. Para polisi di TKP pada awalnya mengira itu adalah ulah dari Hyako, tapi dengan kondisi mayat berantakan seperti ini, pasti itu adalah ulah dari Kuratake. Singkat cerita, para Jaeger sudah sampai di stasiun Tokyo. Keberadaan mereka di sana yang merupakan orang asing membuat mereka menjadi pusat perhatian orang-orang di sekitar mereka. Tak lama kemudian ada seseorang yang mengaku suruhan dari keluarga Naoe datang untuk menjemput mereka. Lalu mereka semua pun dibawa ke rumah keluarga Naoe. Sementara itu di sisi lain, ada anggota militer angkatan darat yang sedang menyamar sebagai orang biasa bernama Iba dan rekannya bernama Mochizuki sedang membicarakan insiden mutilasi sebelumnya. Iba sendiri mengira itu adalah perbuatan dari Hyako, tapi Mochizuki beranggapan kalau itu adalah ulah dari narapidana bernama Kuratake yang telah kabur dari penjara. Lalu scene pindah di kediaman keluarga Nao yang memperlihatkan seorang gadis bernama Ryoko sedang berlatih berpedangan. Ryoko ini adalah anak pemilik rumah itu. Di saat yang bersamaan pula, Yuli dan yang lainnya sudah sampai di sana. Yuli dan Ryoko pun sempat saling memandang dari kejauhan, dan setelah itu mereka berdua pun berkenalan. Dilanjut dengan beristirahat sambil menikmati hidangan yang telah disediakan. Sedangkan Profesor Willard bertemu dengan Pak Naoe yang mengungkapkan bahwa pada intinya di ibu kota semua orang sangat ketakutan ketika malam hari. Dikarenakan ada sebuah organisasi antar pemerintah yang disebut Hyako telah bangkit kembali untuk membela orang miskin. Padahal sebenarnya Hyako ini hanyalah para bandit yang mengincar duit orang kaya. Selain itu ada narapidana kabur dari penjara bernama Kuratake yang sudah disinggung di awal scene tadi. Dia adalah seorang pembunuh dan setelah Kuratake ini kabur, banyak kasus pembunuhan yang terjadi setelah itu. Sedangkan di pihak militer angkatan darat juga sedang menyelidiki insiden mutilasi sebelumnya dan atasannya memerintahkan Iba untuk segera melakukan tugasnya.
Lalu kita diperlihatkan sosok Kuratake yang ternyata dia dibebaskan oleh Agatha. Tapi Kuratake tidak dibebaskan, melainkan sedang ditawan olehnya dengan tujuan menjadikannya sebagai kambing hitam agar para vampir bisa pesta darah untuk mengelabui para polisi supaya menganggap pembunuhan itu adalah ulah dari Kuratake ini. Kembali ke para Jaeger yang sudah berpencar untuk mencari keberadaan para vampir, di mana Profesor Wheeler dan Dorothy berada di kantor polisi untuk mengecek data Kuratake di sana. Mengingat banyak kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini, Profesor Wheeler pun beranggapan bahwa pembunuhan yang terjadi sebenarnya adalah ulah para vampir. Namun karena Kuratake kabur, pihak polisi pun mencurigai Kuratake sebagai pelakunya. Di saat yang bersamaan pula terjadi sebuah insiden lagi di mana ada seorang polisi yang melihatnya pun ikut menjadi mangsa Agatha. Mengetahui insiden itu, Profesor pun langsung menuju lokasi dan meminta para Jaeger lainnya untuk berkumpul. Setelah memangsa polisi tadi, Agatha pun berusaha untuk kabur. Akan tetapi, dia dicegat oleh Yuli yang menyadari aroma vampir di tubuh Agatha berkat penciuman miliknya. Karena Yuli yang merupakan keturunan Sirius bisa sangat mudah mendeteksi musuhnya. Sempat terjadi pertarungan di antara mereka. Bahkan polisi yang menegur mereka menjadi sasaran Agatha. Agatha yang saat itu sudah dikepung para Jaeger dan sangat panik. Dia sangat beruntung dikarenakan telah ditolong rekannya. Para Jaeger yang melihatnya pun tak membiarkannya lolos. Untuk itu lalu terjadi kejar-kejaran sampai di sebuah jembatan. Yuli berhasil mencegatnya dan ya, pertarungan pun terjadi. Yuli sempat terpojok sesaat, tapi tiba-tiba dia mendapatkan kekuatan dari matanya. Saat itu juga Agatha menyadari kalau Yuli dari bangsa Sirius. Dan sontak saat itu juga Agatha pun menjadi lengah dan kesempatan itu digunakan Yuli untuk menyerangnya. Dan berhasil melukai Agatha. Ketika Yuli akan melakukan serangan terakhir, ada seorang penembak jitu yang langsung menembak Yuli dan setelah itu Yuli jatuh ke sungai terbawa arus yang cukup deras. Ketika Yuli pingsan, dia sempat bermimpi tentang kejadian kelam masa kecilnya dan setelah itu dia pun terbangun. Yuli ditolong dan diobati oleh seorang dokter bernama Hanada Kisuke serta anak kecilnya bernama Saki. Setelah selesai mengobati Yuli, Dr. Hanada berpamitan untuk melanjutkan pekerjaan beliau. Dr. Hanada ini merupakan dokter spesialis jantung dan dia mempunyai istri tapi sudah meninggal dikarenakan mempunyai penyakit jantung. Sehingga Dr. Hanada yang spesialis jantung pun merasa sangat bersalah kepada istrinya karena tak bisa mengobatinya. Dan untuk menebus kesalahannya terhadap mendiang istrinya, Dr. Hanada pun keluar dari pekerjaannya dan melakukan sebuah penelitian untuk membuat jantung buatan. Tak berapa lama kemudian, anggota Jaeger lainnya pun datang menjenguk Yuli. Kemudian Yuli bercerita kepada Profesor tentang mimpinya tadi. Akan tetapi setelah itu Profesor lalu meninggalkan Yuli untuk melanjutkan pencariannya. Profesor meninggalkan Philip di sana yang ditugaskan untuk menjaga Yuli. Singkatnya malam pun tiba. Diperlihatkan sekelompok orang dengan memakai topeng yang disebut Hyako telah melakukan kejahatan. Dan ini adalah pemimpin Hyako bernama Momose dan bekerjasama dengan Kastner. Sementara itu di sisi lain Dr. Hanada sudah menyelesaikan jantung buatannya dan ingin merayakannya dengan makan malam bersama Philip dan yang lainnya. Namun tiba-tiba mereka diserang kawanan vampir yang mengincar jantung buatan si dokter. Dr. Hanada sendiri terkena gigitan Agatha dan berubah menjadi vampir yang langsung menyerang Saki. Bersama dengan itu pula Agatha bertarung dengan Yuli yang sudah sembuh dari luka tembakan sebelumnya. Oh ya, karena Yuli ini mempunyai fisik yang kuat, jadi luka seperti itu cepat sembuh baginya. Lanjut, di saat sedang bertarung dengan Agatha, Yuli juga sangat khawatir dengan keadaan Saki, karena sedang diserang bapaknya sendiri. Yuli sendiri mempunyai ambisi untuk membasmi seluruh vampir di dunia ini. Sesaat kemudian, Yuli bisa mengalahkan Agatha, plus menumbangkan si dokter vampir sialan itu di depan Saki. Sebelum Agatha mati dan berubah menjadi abu, dia sempat mengatakan begini.
Yuli pun menjadi bingung dan saya juga. Kejadian itu tak sengaja dilihat oleh Ryoko. Karena kebetulan yang saat itu sudah sampai di sana yang berniat untuk menjenguk Yuli. Yuli sendiri pun berusaha mengejar pasukan vampir itu, namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan seseorang yang langsung menyerang Yuli. Yang ternyata orang itu adalah kakaknya Yuli. Pada keesokannya ketika Ryoko sedang bersekolah, dia juga teringat tentang apa yang dia lihat semalam. Dan terlihat dia sangat mengkhawatirkan keadaan Yuli. Lalu ketika ditanya oleh temannya, mukanya menjadi merah. Tanda-tanda ini. Lanjut ke Yuli, dia merasa bersalah karena telah membunuh Dokter Hanada. Meskipun pada saat itu Dokter Hanada sudah menjadi vampir. Yuli yang beranggapan kalau akibat dirinya lah kini membuat Saki tidak punya siapa-siapa lagi sama seperti dirinya. Lalu kita dibawa flashback sewaktu Yuli kecil di sebuah desa bernama Dogville. Pada saat itu semua bangsa Sirius sedang mengadakan pertemuan besar. Dan terlihat ada ibu kakak Yuli yang bernama Mikhail serta ketua Sirius bernama Gustav. Yang pada intinya Gustav membahas tanpa adanya ark Sirius yang dilindungi bangsanya, kemungkinan Sirius sudah lenyap dengan perkembangan zaman. Yuli yang saat itu tanpa sengaja mendengarnya, sontak dengan sikap polosnya, Yuli pun berjanji akan melindungi ark tersebut dan ibunya beserta seluruh penduduk desa. Tanpa mengetahui seperti apa ark tersebut dan bahkan keberadaan ark itu pun Yuli tak mengetahuinya. Setelahnya mereka pun kembali melanjutkan tanda tawa mereka. Kembali ke Yuli gede, Yuli yang curhat ke profesor perihal rasa bersalahnya kepada Saki, dimana dulu ketika Yuli sedang tidur, dia terbangun saat mendengar teriakan dari kakaknya. Lantas Yuli pun langsung menghampiri kakaknya. Namun betapa terkejutnya Yuli campur takut melihat ibunya terluka diserang vampir. Setelah menyaksikan kematian ibunya, Yuli dengan terpaksa kabur bersama kakaknya. Sedangkan di saat yang bersamaan pula, bangsa Sirius dibantai habis oleh vampir yang ternyata tujuan mereka adalah mengincar ark Sirius peninggalan bangsa Sirius yang sudah mereka jaga. Dan film pun bersambung. Sampai di sini Yuli sama sekali belum mengetahui tentang harta peninggalan bangsa Sirius. Yuli hanya mengetahui kalau tujuan hidupnya hanyalah untuk membalaskan dendamnya kepada vampir. Kebenaran apakah yang akan menanti Yuli dan seperti apa perjalanan Yuli untuk mendapatkan ark Sirius? Saksikan di video selanjutnya ya. Sekian video dari saya, semoga kalian bisa memahami alur cerita yang saya sampaikan. Dahlah sampai segini saja, saya pamit undur diri ya.